Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya sedang puasa. Kalam bermula dengan bismillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Agar bapak ibu tak dililit masalah, atasilah masalah tanpa masalah. Baru dapat pantun tadi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Septina Primawati, ibu-ibu sekalian, ketua BKAW, BKMT, PKK, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini amat sangat saya senangi. Kenapa? Karena membantah isu yang dituduhkan kepada saya anti kebinekaan. Abdul Somad bolak-balik WhatsApp, SMS masuk, katanya Ustadz Abdul Somad anti kebinekaan. Maka judul hari ini seolah-olah ingin membantah. Inilah masyarakat yang pluralis, ada suku Sunda, Jawa, Batak, Melayu, Minangkabau, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, tapi kita bisa hidup bersama dalam naungan siapa yang paling banyak Islam. Di mana negeri paling banyak muslimnya, maka yang minoritas pasti terjaga. Tunjuk mana negeri yang banyak muslim. Tapi kalau muslim sebagai minoritas, pandang jauh Palestina, apa yang terjadi kepada saudara kita sekarang. Kita menjadi minoritas di tengah komunitas Yahudi yang begitu banyak. Slobodan Milosevic di Serbia membantai saudara kita yang berasal dari Bosnia Herzegovina. Habis. Agak nampak di foto itu nanti. Serius. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi masalah merajut silaturahim, merekat ukhuwah di tengah masyarakat yang pluralis, rasanya umat Islam ini tak perlu digurui, karena sudah 14 abad kita bisa bersama-sama walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa. Kalau sudah Islam yang banyak, insya Allah yang lain selamat. Karena memang pedoman Nabi kita, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Jangankan hanya manusia, binatang ternak pun dapat rahmatnya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Ini masalah menyikapi kebersamaan ini, umat ini terbagi dua. Satu eka, satu eki. Eka itu ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Ekstrim kiri semua agama benar, Islam benar, Kristen benar, Konghucu benar, tak usah permasalahkan agama. Yang ekstrim kanan semuanya salah. Maka kalau tidak sama dengan saya, masuk neraka, kepalanya mesti dipancung, hartanya halal, ledakkan kedutaannya, bunuh orangnya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dua-duanya tak betul. Agama Islam itu mana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pertengahan. Eki tak betul, eka tak betul. Yang betul itu mana? Manhaj wasatiyah, moderat, pertengahan. Islam tidak menghalalkan segala orang berbeda dan engkau halal darahnya, tidak. Dan Islam pula tidak mengatakan semua benar. Agama yang benar ya Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Tapi kalau kita Islam Muslim, apakah kita tak boleh bertetangga dengan Panjaitan? Ya boleh. Kenapa Ustaz sebut Panjaitan? Dulu dekat rumah saya Pak Panjaitan. Saya menyewa rumah waktu di Mesir kuliah. Nama tuan rumahnya Baba Yosef Hana, orang Kristen Ortodok Koptik, Kristen asli. Rumah dia di atas, rumah kami di bawah. Setiap bayar sewa rumah, saya naik ke atas. Dia tidak Islam,
Dan kami muslim, kami tak pernah berkelahi dengan Baba Yosef. Sampai akhirnya suatu hari kami dipanggil oleh Baba Yosef. Ya beni, anak-anakku, kata dia. Saya kalau pejam mata sekarang ingat wajahnya. Kumis, putih, rambut ikal. Kata Baba Yosef, anak-anakku, mau tak mau, suka tak suka, harga sewa rumah mesti kunaikkan. Karena sudah lama kalian bayar sebulan sekian pon. Ini rumah harus bayar naik. Kenapa begitu Baba? Karena saya kena, ana musab bi saratan. Saratan cancer. Kata orang barat cancer. Orang kita payah nyebut cancer, kanker. Kata Baba Yosef, aku kena kanker nak. Maka yang kuharapkan sewa rumah nih, jadi kunaikkan. Kata kami, kalau Baba kena cancer, kami lebih parah lagi Baba. Kami kena krisis moneter. Tak ada duit. Maka kalau Baba naikkan sewa rumah ini, apa boleh buat kami keluar dari rumah ini. Begitu kami sudah mau siap-siap pindah rumah, apa kata Baba Yosef Hana? Kalian jangan pindah, sewa rumah tak jadi kunaikkan. Begitulah hubungan kami dekat. Tapi apakah dengan kedekatan itu lalu saya mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Tak bisa. Karena doa itu kalau tidak sama-sama satu signal tak bisa, harus sesama simpati. Kalau ke XL rooming dia. Apakah karena beda agama lalu malam-malam kami bawa parang panjang, ayo kita potong kepala Baba Yosef Hana? Tidak. Oleh sebab itu menyikapi perbedaan ini, banyak jamaah SMS ke saya, Ustaz, ini anak kawan saya menikah di hotel, apakah boleh saya datang? Dia beda agama. Silakan datang. Tapi jangan kedatangan itu menghalalkan. Datang ucapkan selamat menempuh hidup baru, pulang. Adapun ritualnya, misanya jangan ikut. Makannya Pak Ustadz, makan kan ada dua di situ. Yang ini food, Muslim food, makanan Muslim. Yang ini non Muslim. Kamu makan di sini. Ada dia sediakan makanan? Ada. Cateringnya Muslim? Iya, makan di sini. Jangan singgah pula ke sini. Ini makan di sini, singgah di sini. Kamu kenapa? Itu kan haram. Kuahnya aja sedikit Pak Ustadz. Ya tak bisa. Ini mesti dipahami dengan baik. Pak Ustadz, atasan saya ini non muslim, boleh saya terus kerja sini? Ada kait-kait masalah agama? Enggak. Ya terus kerja, tak masalah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sayyidina Ali kerja mengambil upah menimba air. Waktu itu belum ada mesin sanyo, maka menimba air. Di mana? Di rumah orang Yahudi. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali kerja ngambil upah nimba air. Nabi tak melarang. Kenapa? Kerjanya menitik puluh keringat cari makan halal. Masalah dia kerja kepada non muslim, selama tidak ada dipaksanya ritual dia, tak apa-apa. Kecuali kalau kerja sama dia, dia paksa. Kamu kerja sama saya, tapi setiap pagi kamu mesti, itu baru tak boleh, walaupun 3 kali tunjuk. Karena terkait dengan simbol agama. Itu ada salah satu masjid di Jalan Nangka, keluar Sudirman, masuk Nangka, sebelah kiri ada masjid di belakang. Tiap tahun dapat kambing. Kami dapat kambing Pak Ustadz. Siapa yang ngasih? Boleh tak kami terima kambing ini? Saya tanya. Ada dia bawa unsur-unsur agama? Tak ada. Sikit pun tak ada. Tak ada Pak Ustaz. Dikasihnya saja. Terima aja untuk kurban. Lalu nanti waktu motong disebut nama dia? Tidak. Maka ketua masjid, sekretaris, bendahara, potonglah atas nama pengurus. Yang pula dipotong Bismillahi Allahu Akbar untuk si Manung Khalid. Tak bisa. Maka pakai nama pengurus masjid, diterima. Boleh kami menerima hadiah kepada non muslim selama tak ada unsur kristenisasi murni. Tapi jarang ini. Mana ada orang kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Kenapa burung tempua bersarang rendah? Biasanya sarangnya tinggi, tiba-tiba dia bersarang rendah. Kenapa? Karena padi sedang berbuah. Tak nyambung kami Pak Ustadz, minum aqua. Kalau padi sedang
subur, maka burung tempuah turun ke bawah, bersarang rendah karena ingin makan padi. Kalau tak musim padi, sarangnya tinggi. Biasanya ada, tapi ada sebagian dia memang tak ada sama sekali. Sahabat saya hafal Quran. Ustaz tahu bagaimana ceritanya saya hafal Quran? Tidak. Saya merantau Pak Ustaz. Terus sampai di Jakarta saya jualan di pasar karena tak ada keluarga. Sampai akhirnya seorang inang-inang menengok saya. Inang-inang itu nenek-nenek. Ditengoknya saya, ditanyanya, kamu sekolah? Tidak. Kenapa tak sekolah? Karena tak ada. Saya biayai kamu sekolah. Sampai hafal Quran selesai saya, dia yang biayai Pak Ustaz. Tak pernah diajaknya kamu masuk agama dia. Tidak Pak Ustaz. Oh, baik sekali dia. Tapi kasihannya amal dia tak bernilai karena dia tak menyebutkan passwordnya. Andai saja dia sebut password asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tentu dia masuk dalam surga Allah. Maka Bapak Ibu kalau punya tetangga, kawan, sahabat, baik, ajak dia, aku ingin kau masuk surga bersamaku. Payah agama Islam itu, mandinya 1 hari 2 kali. Payah agama Islam itu, wuduknya lagi. Payah agama Islam itu pakai jilbab panjang gatal ketombe. Payah agama Islam itu harus pakai jilbab, pakai mukena. Tenang saja, nanti awal-awalnya berat, tapi kalau lama-lama kau akan cinta kepada Islam. Disuruh pakaian panjang melindungimu, disuruh kau mandi supaya kau bersih, disuruh kau berwuduk supaya kau sehat, maka kau masuk ke dalam. Jangan takut-takuti dia. Saya tak setuju dengan ustadz-ustadz yang ekstrim, keras. Naik ustadz ke atas mimbar, berceramah lantang. Yang pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun disunat pakai kampak. Suara mikrofon keluar sampai ke masjid. Orang itu sedang lari-lari pagi, mendengar kampak lari dia pulang langsung. Ayah, orang Islam pakai kampak lah katanya. Cobalah lembut sikit. Pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Siapa yang bilang Nabi Ibrahim sunat pakai kampak? Itu tak betul. Nama kampungnya Qudum, Bil Qudum. Qudum itu bahasa Arabnya kampak. Orang ini salah baca, dibilangnya Bil Qudum kampak. Padahal kalau dia baca syarah hadis itu Bil Qudum, berkhitan di sebuah negeri, nama negerinya Qudum. Nama negeri itu kampak. Di tempat kita ada kampak, di Jawa ada, di sini Cikampak. Di Jawa Cikampek. Jadi bukan pakai kampak. Jadi jangan bicara yang keras-keras. Ini ustadz ceramah digunakan kata-kata yang menakutkan. Pilih kata yang tak menakutkan orang. Rukun Islam 5 perkara. Ya, takutlah dia mendengar 5 perkara. Hanya 5 perkara, 1 perkara 25 juta gitu. Apa pakai istilah-istilah yang menakutkan orang? Yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan takut-takuti orang. Kenapa Islam itu 1 hari mesti wuduk 5 kali? Bro, ente tahu tak bahwa tangan kita ini mengandung zat asam. Makanya mesti sering-sering cuci tangan. Keluar zat asam menyebabkan influenza, keluar zat asam menyebabkan batuk, keluar zat asam menyebabkan demam, keluar zat asam menyebabkan tipoid, keluar zat asam menyebabkan penyakit malaria. Maka dia mesti dicuci sering-sering. Oh begitu. Ini iklannya, coba tengok. Apa iklannya? 5 jari cuci aku dong. Makanya sekarang ada hari cuci tangan sedunia. Jadi jawabannya rasional. Jangan ditanyanya, kenapa kalian cuci tangan 1 hari 5 kali? Pokoknya sudah begitu sejak zaman Nabi kami. Lakukan, kalau tidak neraka jahanam tempat kau. Maka dia ketakutan duluan. Begitu dia nengok kita langsung terbayang neraka. Itu siapa tuh? Neraka kata dia. Ajarkan dengan. Makanya kalau kita naik pesawat, tapi yang kelas, tentu kelas VVIP, begitu kita duduk, datang pramugari bawa sapu tangan. Saya kemarin dibawakannya sapu tangan. Bapak tidak. Yang pertama kali naik, ditengoknya, diambil, dikunyahnya. Merasap tengok, sangka roti hangat. Padahal itu untuk cuci tangan. Kenapa? Membersihkan zat asam. Siapa agama yang paling bersih di dunia? Islam. Bangun pagi, cuci tangan.
Salat zuhur cuci tangan, salat asar cuci tangan, salat maghrib cuci tangan, salat isya cuci tangan, mau tahajud witir cuci tangan, iktikaf bersih bersih bersih. Jadi dia tertarik masuk Islam karena kebersihannya. Iklan besar baleho, gosok gigi sehari 3 kali. Habis makan pagi, makan siang, mau tidur malam 3 kali dia bilang. Orang Islam gosok gigi berapa kali? Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak gosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau salat gosok gigi. Setiap mau salat gosok gigi. Setiap mau salat gosok gigi. Hanya saja kalau bulan Ramadan ini setelah tergelincir matahari tidak dianjurkan. Tadi pagi ya, sudah tergelincir matahari gosok gigi makruh. Gosok gigi kumur-kumur, jam 2, jam 3 lesu, lemah. Begitu selesai gosok gigi segar, pakai mentol. Keluar dari kamar mandi, keluar salju dengan bunga-bunga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita masalah agama rasional, kenapa kalian itu sholat? Apa itu? Bro, ente bernapas dari mana? Dari hidung, lobang. Ente makan dari mana? Dari mulut, lobang. Tanganmu makan dari mana? Pori-pori, lobang. Tapi tulang tak ada lobangnya. Tulang-tulang di badan ini tak ada lobangnya. Lalu tulang itu makan dari mana? Dari banyak digerakkan. Makanya kami banyak bergerak. Tulang leher, bagaimana menjaga tulang leher? Banyak bergerak. Makanya hari Kamis pagi pegawai-pegawai kantor dinas teng 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 teng. Tapi banyak pegawai di Pekanbaru ini bukan tulangnya sehat karena tak bergerak. Biji matanya bergerak nengok instruktur senam. Padahal kalau dia sholat, berapa kali dia menggerakkan tangan? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ketika ruku, kaki tak boleh ditekuk, lutut itu tak boleh ditekuk. Tasyahud, kaki meregang semuanya dan lehernya. Berapa kali dia mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh, salat subuh, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat witir, salat tahajud, salat. Banyak. Leher orang yang paling sehat, leher orang Islam, paling bersih orang Islam. Kami memang pakai sarung, kami memang nampaknya sarungan. Kalian pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh. Ustadz ini ceramahnya rasialis ini bukan menjaga kebinekaan ini. Saya sedang menceritakan bagaimana Islam menghormati tetangga, saudara, kawan, kerabatnya. Nabi Muhammad SAW jangan bayangkan dia bawa pedang panjang. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Nah, Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada 3 Yahudi tambah 1 kampung. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Hidup adem ayam tentram. Bahkan ada 1 istri Nabi orang Yahudi namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Pagi-pagi Sofiyah datang menjumpai ayahnya. Ya, malam tadi aku menengok ada bulan turun di pangkuanku. Datang Huyai ditempelengnya Sofiyah, lepak, berdarah bibir Sofiyah. Kenapa? Karena mimpinya itu ayahnya tahu. Orang Yahudi hebat takwil mimpi. Mimpi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu diumpamakan dengan bulan purnama yang menerangi malam gelap gulita. Makanya dia disambut dengan tala'al badru alaina. Al-Badru. Kalau bulan itu bulat namanya Al-Badru. Kalau bulan itu masih sabit namanya Hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Pekanbaru, Pak Badar dan Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badariah. SMS tak dibalas, telepon tak diangkat. Siti Badriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad itu disebut dengan Qamar. Qamar artinya bulan. Makanya ada syair yang dibuat oleh sahabat Nabi Hasan bin Sabit. Nabi Muhammad disebut dengan Qamar. Qamarun, Qamarun,
qamarun sidnan nabi qamarun. Nabi diumpamakan sebagai bulan yang menerangi. Bermimpi dia memangku bulan, maka kemudian ditempeleng oleh bapaknya, berarti kau akan menikah dengan Muhammad. Mimpi itu terwujud. Sofiyah memang menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, tapi mertuanya tetap Yahudi. Jadi kalau ada orang mengatakan agama kalian rasialis, setiap beda dengan Islam pancung kepalanya, bagaimana mungkin kami mengatakan agama kami rasialis sedangkan nabi kami istrinya ada orang Yahudi? Sofiyah binti Huyai, istri Nabi ada yang Kristen, ada masuk Islam. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Maria namanya. Hadiah dari mana? Raja Mesir namanya Muqawqis, panggilannya Muqawqis, namanya Jirjis. Dibawalah surat Nabi SAW. Yang membawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dibawa dari Madinah menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Alexander membuat kota namanya Alexandria. Abdul Somad kalau buat kota namanya Somadia. Nama rajanya Jirjis, nama panggilannya Muqawqis. Ini surat baginda Nabi, dibacanya surat Nabi SAW, ditutupnya, diciumnya, dibalasnya hadiah banyak. Di antara hadiah itu dikirimnya satu botol asal Banha, madu dari Banha. Sampai madu itu ke Madinah, diminum Nabi, madu itu habis. Jadi kalau ada ibu-ibu BKMT, BKW, Ustadz Somad, kami dapat hadiah madu dari Ong Tai Kim. Kenapa tak diminum? Takut saya Pak Ustadz. Mari kasih saya biar saya minum. Nabi meminum madu hadiah dari Raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok. Habis, dikasih kain putih. Karena Mesir itu produk tekstil, kain-kain bagus dari Mesir. Mesir peradabannya maju, piramid, Fir'aun. Maka kain putih itu diambil Nabi, disimpan, dijadikan baju jubah. Diambil Nabi. Maka kalau dikasih pakaian boleh, dikasih minuman silakan. Lalu dikirim pula biral, keledai paling besar, himar paling kecil. Antara keledai dengan himar, antara kuda dengan keledai, ada binatang pertengahan namanya biral. Dikirimnya biral untuk Nabi sebagai kendaraan dinas, dipakai Nabi. Ada bapak ibu dapat hadiah motor Yamaha Mio, tak usah sebut merek Pak Ustadz, motor lah pokoknya. Dapat, ya boleh dipakai, kecuali ada stiker-stiker, dipasangnya stiker haleluya, dipasangnya stiker agama, home santi home, itu baru tak boleh. Tapi anda dapat tanya dia, ini stiker boleh kami copot? Boleh, ganti, Allahu Akbar. Doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahad. Apa salahnya menerima hadiah? Boleh. Dikirimnya perempuan 2 orang, satu namanya Sirin, satu namanya Maria Al-Qibtiyah. Sirin dinikahkan dengan sahabat Nabi yang belum menikah, namanya Hasan bin Sabit. Maria menjadi ibu dari anak Nabi laki-laki, lahir dari Maria, namanya Ibrahim. Umurnya 18 bulan meninggal dunia. Andai Ibrahim itu hidup, tentu dia akan menjadi orang paling disayangi oleh orang Mesir karena ibunya orang Mesir. Makanya Nabi sebelum meninggal, apa kata Nabi? Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, istausu li ahli Misra khaira. Kalau kalian sampai ke Mesir, kalian akan berdakwah kebaikan di Mesir, karena Mesir bukan sekedar negeri, tapi Mesir adalah ada hubungan pernikahan dengan aku. Makanya ketika orang Arab sampai ke Mesir, mereka tanya, dari mana? Dari Madinah. Oh, dari Madinah, iya. Pengikut Muhammad, iya. Muhammad Utsman doa. Karena istri Nabi SAW ada orang Yahudi, istri Nabi ada orang Mesir, dan dia adalah muslimah bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini rasis, Islam ini fasis, Islam ini hanya sesama dia saja, kalau tidak sama dia halal. Oh, tidak begitu saudaraku. Pelajari Islam dengan baik. Makanya orang-orang barat yang belajar tentang Nabi Muhammad, tapi yang paham, dia puji Nabi Muhammad itu luar biasa. Ada seorang perempuan namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong. Dari namanya Bapak Ibu sudah tahu, ini orang tak mandi wajib dan tak sunat.
Karen Armstrong, tapi dia tulis buku the best seller, buku terbaik. Apa judulnya? History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Sejarah biografi Muhammad, diceritakannya kelebihan-kelebihan Muhammad. Ada lagi orang Amerika, namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart, judul bukunya 100 Influential Person in History. 100 ranking, 100 ranking orang-orang paling berpengaruh di dunia. The Moses ada, the Jesus Christ ada, Buddha ada, Siddhartha Gautama ada, tapi dibuatnya nomor 1, the first, orang porong nomor 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia melihat ada sifat-sifat human